لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada maghrib ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal perbuatan baik kita, amal soleh kita, dan menjadikan sebab Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan menjadikan sebab nanti kita masuk ke jannahnya Allah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat Nabi dan umatnya, kita yang hadir di surau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan hati kita sampai kita menghadap ajal nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Pengajian kita dulu yaitu malam Rabu yang lalu mengenai syarat sholat. Nah, ini agak melangkah. Kalau di syarat sholat itu kita lanjutkan dengan rukun. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan tentang tarawih, yaitu menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga kita paham tentang tarawih yang kita laksanakan atau kita kerjakan. Mengenai tarawih, maka di dalam kitab ini dijelaskan wasumiyat tarawih, yang dinamakan dengan tarawih li'annahum yastarihun, yaitu sebab bagi yang mengerjakannya merasakan rileks. Jadi lituli tibanihim ba'da kulli taslimatain. Jadi lantaran apa? Lantaran panjang apa? Yaitu berdirinya. Selanjutnya tiap kali sesudah salam pada setiap 2 rakaat. Tarawih itu kalau di dalam kitab ini dijelaskan yaitu suatu pekerjaan yang pertama rileks. Kalau sudah rileks tidak boleh kita kebut gigi 5. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini bukan rileks, ini ngebut. Bagaimana keterangan dalil kitabnya? Berarti dia bertolak belakang dengan dalil. Nah, jadi untuk itu tarawih tidak boleh ngebut. Ya, harus rileks. Saking panjangnya berdiri, berarti saking lamanya berdiri. Kita lihat bagaimana dalil tarawih. Kebetulan di sini saya dengar itu tarawihnya 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam sampai 8 rakaat. Habis itu ditutup dengan witir 3 rakaat, 2 1 atau 3 langsung. 3 langsung. Betul enggak itu? Karena di sebelah masjid kita itu ada yang 20. Jadi kita mulai bimbang. Kita lihat sholat tarawih. Sholat tarawih adalah bagian dari sholat nafilah. Apa sholat nafilah itu? Tadhawun. Apa itu? Mengerjakan, disunnahkan secara berjamaah pada bulan apa? Ramadan. Jadi tarawih tidak ada dikerjakan di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan maka dia bukan tarawih. Dan tarawih ini sunnah muakkad. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Disebut tarawih karena setiap selesai dari 4 rakaat. Ini. Jadi setiap selesai dari 4 rakaat para jamaah duduk untuk istirahat. Loh Ustaz, ngapa 4 rakaat? Jadi kita mulai bingung nih. Katanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini ngapa pula 4 rakaat? Belum selesai penjelasannya. Kalau
para jamaah pernah sholat di Mujahidin itu 4 rakaat 1 salam. Dia jadi 2 kali salam, tarawihnya selesai. Itu di Mujahidin. Nah, kita lihat tarawih adalah bentuk apa? Jamak dari tarwihah. Nah, yang tadi artinya duduk santai. Jadi duduk santai, kemudian duduk pada bulan Ramadan setelah selesai dari 4 rakaat yang tadi. Masih bingung kita? Ini betul-betul ledakan supaya kita tidak bingung. Dia itu santai setelah 4 rakaat. Perhatikan hadisnya, dengarkan hadisnya. Ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini pernah ditanya bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Ini ada sahabat Nabi nanya kepada Siti Aisyah. Jadi hadisnya dari Siti Aisyah, bagaimana sholat Nabi pada bulan Ramadan. Mengapa ditanya kepada Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah ini istrinya yang makan tidur sama dia, jadi tahu apa yang dikerjakan oleh suaminya. Ketika ditanya, Siti Aisyah ditanya tentang bagaimana sholat Rasulullah pada bulan Ramadan, Siti Aisyah menjawab, beliau tidak pernah, ini kalimatnya, beliau tidak pernah menambah di Ramadan atau di luarnya lebih dari 11 rakaat. Jadi kalau ada yang katakan nyambung lagi tak dapat makan, hati-hati, hadisnya dari Aisyah, hadis riwayat Bukhari. Kata Siti Aisyah, beliau yaitu baginda Rasulullah SAW, dia tidak pernah menambah di Ramadan atau di luar lebih dari 11 rakaat. Itu Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat tarawih 11 rakaat. Itu Nabi yang melaksanakan. Ya, beliau sholat 4 rakaat. Ini penafsiran orang terkadang keliru ketika menafsirkan hadis. Beliau sholat 4 rakaat kata Siti Aisyah. Kemudian apa? Ada lanjutannya. Selain di sholat 4 rakaat ini, maka jangan ditanya, kata Siti Aisyah, berapa panjang dan lamanya. Yang mana 4 rakaat itu Aisyah menjelaskan masna 2 salam. Berarti 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam. Nah, jadi kalau menjadi 4 rakaat kita langsung 1 salam, bagaimana? Berarti dia tidak masuk dalam sini. Aisyah sendiri nyatakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jadi 4, setelah 4 ini baru deh istirahat dulu sebentar. Jadi jangan kebut, imam jangan kebut. Gambarkan ada misal samping kita itu air putih, seperti kayak gini nih, boleh minum dulu santai. Dia duduk jamaah, udah agak siang naik lagi. Nah, jangan langsung, ngapa? Karena nak ngejar nih, jangan. Ini hadis dari Siti Aisyah, hadisnya riwayat Bukhari. Kemudian di sini ada kata summa, dalam hadis ini adalah kata penghubung yang memberikan makna berurutan dan adanya jeda waktu. Maksudnya apa? Istirahat. Tarawih tak boleh kebut sekaligus kalau kita menggunakan hadis ini. Nah, jadi jangan kira ragu dan takut. Kenapa? Tarawih kita ini ngapa beda dengan masjid sebelah 20 kita punya dalil. Hadisnya Bukhari. Bukhari ini salah satu periwayat hadis yang sahih dan pada saat ini belum ada yang mendoakan hadisnya. Nah, itu yang terjadi. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini sahabat Nabi. Ibarat kita kawan dekat lah. Dia bertanya kepada Rasulullah langsung. Yang tadi Siti Aisyah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Itu Aisyah melihat Nabi. Sekarang ada Ibnu Umar ini bertanya langsung kepada pelaku, siapa Nabi? Sayyidina Umar ini, Ibnu Umar ini bertanya kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, bagaimana salat malam itu? Yang disebut salat malam sini adalah tarawih. Bagaimana? Kalau tadi kan tanya dengan bini ya, istrinya kurang puas. Kita dapatkan jawabannya, langsung tanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Matna matna fa idza khifta subh fa'autir biya wahid. Kata Rasulullah, dua. Kalau sholat malam itu 2 rakaat. Jadi jangan hentak 4 rakaat 1 salam. Apa tahajud 4 rakaat 1 salam? Jangan. Buat dia 2. Maksudnya 2 rakaat. Maka apabila kita khawatir, kamu khawatir kata Rasulullah masuk waktu subuh, maka tutup dengan apa? Witir 1 rakaat. Jadi witir boleh tidak 1 rakaat? Boleh. Kasih 3 rakaat, kita buat 1 rakaat boleh tidak? Boleh. Kalau kita tarawihnya nak menjelang subuh. Ini kan kita tarawih tak ada menjelang subuh. Di sini dijelaskan di dalam hadis ini, kalau kamu khawatir kata Rasulullah masuk waktu apa sunnah, maka witirnya boleh 1 rakaat. Nah, kebetulan kita ini tidak sampai waktu subuh kita sholatkan. Paling-paling setengah jam lah atau 1 jam. Berarti sekitar jam 9 selesai. Maka witirnya harus dibuat 3. Boleh tidak dibuat lebih witirnya? Boleh, yang penting jamaahnya tahu berapa maksimal sampai 9 rakaat. Kalau jamaah dah tahu, boleh kita buat sampai kita buat witir hari ini apa? Yaitu 5 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam lagi. Berarti jumlahnya ada 3 salam. 2 rakaat salam, diri lagi 2 rakaat salam, di situ 1 rakaat. Atau apa? Kita buat 2 rakaat 1 salam, habis itu langsung buat 3. Boleh. Ini dalilnya kuat. Bahkan 2 rakaat ini, dalil ini yang dipegang oleh para ulama. Untuk memperkuatnya di sini, maka ada lagi pertanyaan sahabat itu. Dalam hadis Ibnu Umar ini nanyakan kepada Rasulullah, maka dijawab, sholatul lail wan nahar, sholat malam dan siang, kata Rasulullah. Di sini maksudnya adalah sholat sunnah, rakaatani, 2. Jadi jangan coba-coba nak buat 4. Tapi ada yang membuat 4. Dia tidak mengikuti hadis ini, tapi mengikuti ijma ulama. Kalau kita mau tanding mana kuat, kita pasti langsung ikut Nabi. Kalau mana kuat, maka kalau berbicara hadis, maka kita melaksanakan 2 rakaat itu sudah betul, tidak salah, jangan ragu. Jadi tahajud 2 rakaat, nanti tarawih 2 rakaat. Cuma saya ingatkan, kalau hadis Siti Aisyah itu jangan ngebut 4 rakaat mati sebentar. Kalau sini alhamdulillah ditambah sholawat itu kan ada jeda tuh, berarti makmum tenang dulu. Kita lihat lagi, apa saja sih fadilah sholat tarawih? Fadilah sholat tarawih itu banyak sekali hadis menjelaskannya. Di sini saya hanya mengutip beberapa hadis. Riwayatnya yang pertama hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kawan Nabi. Memang sih dia masuk Islam tak lama, Rasulullah pun wafat. Dia ini salah satu sahabat Nabi yang tinggal tepi masjid. Jadi dia itu tinggal langsung berdampingan dengan masjid. Bahkan kalau bapak-bapak pernah mendengar cerita, yaitu sirah nabawiyah atau sahabi itu, maka Rasulullah suka gantung kurma, pelepah kurma di dalam masjid atau di teras masjid, itu suka digantung. Untuk siapa pun boleh makannya. Tetapi yang makan di situ adalah Abu Hurairah. Kenapa dia tinggal di masjid? Jadi kalau ada rezeki apa, maka gantung pisang. Kalau itu kan Rasulullah sunnah itu. Rasulullah gantung kurma. Untuk siapa? Makanan siapapun jamaah yang masuk boleh dimakan. Kalau kita bisa gantung pisang, letak situ kan, siapapun jamaah yang lewat lalu atau masuk, maka pahalanya itu luar biasa. Karena itu sunnah. Oke, kita lihat bagaimana fadilahnya. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah, "Man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melakukan apa itu puasa di bulan Ramadan karena iman. Karena iman, bukan riya. Kalau kita
puasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni apa ya untuk kita dosa yang masa lalu. Jadi syaratnya tidak boleh riya. Jadi barang siapa yang puasa ini tidak riya, Allah ampunkan. Barang siapa, dilanjutkan di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, barang siapa yang qiyamul lail, ya, maka Allah mengampunkan dosanya yang masa lalu. Syaratnya tidak boleh riya. Itu yang pertama. Ustaz, ini yang dimaksud di sini, apakah ini dalilnya sahih? Apakah ada dijelaskan dalam kitab? Saya sebutkan kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu. Yang pertama, yang menjelaskan tentang hadis Abu Hurairah ini dalam kitab Fathul Bari, juz 4 halaman 251. Yang kedua dalam kitab Tanbihul Ghafirin halaman 357. Yang ketiga Majelis Ramadan halaman 58. Yang keempat At-Tahqiq juz 3 halaman 320. Al-Ijabat wal Baihiyah yaitu halaman 6. Hadis ini dipahami oleh para salafus saleh orang terdahulu itu apa katanya, termasuk Abu Hurairah sebagai anjuran yang kuat di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan tarawih. Yang kedua hadis dari Abdurrahman bin Auf, ini sahabat semua nih. Dia mengatakan sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan puasa dan sesungguhnya aku menyunahkan qiyamnya, kata Rasulullah. Puasanya wajib, qiyamnya itu sunnah. Boleh tak kita tak tarawih? Boleh tak? Boleh. Haram tak? Tidak. Karena itu perkara sunnah, tetapi rugi kalau kita tinggalkan. Iya kalau kita hidup. Kalau kita tahu besok selesai, hal pula kita tarawih tak ada, solat apa lagi, puasa lepas, besok kita pun meninggal, habis kita. Apa di dalam kuburan tak ada lagi perlu pakai tanya, dihanyak malaikat langsung kita. Apa? Karena kelas kepala. Yang ketiga hadis dari Abu Dzar mengatakan barang siapa yang qiyam lail bersama imam, nih, yang untuk barang siapa tarawih bersama imam, maqama ma'al imam hatta yang sori fakutiba lahu qiyamul lailah. Ini hadiah untuk orang yang tarawih. Barang siapa tarawih bersama imam sampai ia selesai, kita tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuk kita yang tarawih itu pahala 1 malam suntuk. Kita tarawihnya bisa setengah jam. Kita berimam nih, jadi makmum, ikhlas ikuti imam. Tak ada ngomel-ngomel, imamnya lama gak benar dia baca ini. Jangan coba-coba. Karena kan Allahu Akbar, imam Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Dia ini imamnya. Kalau itu, maka tidak akan mendapatkan pahala semalam suntuk. Syaratnya itu barang siapa, di sini dijelaskan hadis dari Abu Dzar. Abu Dzar ini mengatakan barang siapa yang sholat qiyamul lail, yang dimaksud sini adalah tarawih bersama imam sampai ia selesai, tak ada komentar itu ini beleter. Apa? Maka Allah akan tulis apa, sholat malam 1 malam suntuk. Padahal setengah jam itu kita belum pernah sholat 1 malam suntuk. Kita paling-palinglah sholatnya setengah jam, 1 jam selesai. Itu salah satu fadilah-fadilah dalam sholat tarawih. Kita lihat lagi di sini bagaimana sholat tarawih zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memperkuat kita, supaya tak ragu kita sholat yang 11 rakaat nih. Bagaimana? Ini dalil semua ya. Yang pertama, hadis Nu'man bin Bashir. Yang pertama nih, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih bersama baginda Rasulullah SAW pada malam malam pertama ke-6. Jadi sejarah tarawih itu dimulai atau diajarkan oleh baginda Rasulullah bukan malam pertama Ramadan, tetapi malam 2-3, 7 hari ya karena habis Ramadan baru Rasulullah memulai tarawih itu.
Makanya kalau kita bisa tarawih ya malam pertama boleh tidak boleh, tapi mungkin lah karena sudah jelas dah hukumnya. Nah, malam 23 ini hadisnya dari Nu'man, yaitu sampai sepertiga malam. Kalau mau tanya, mau ikut Nabi sholat tarawihnya atau ikut sahabat yang 20? Oh, saya mau ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, dengarkan hadis ini. Ya, hadis Nu'man bin Bashir, dia sholat bersama Rasulullah, yaitu pada malam 23 bulan Ramadan sampai sepertiga malam. Berarti kalau sepertiga malam 4 jam sholat tarawih. Kalau di ruang 4 jam berarti tak ikut hadis, tak ikut Nabi, tak ikut sunnah. Kalau Ustaz jangan 4 jam, setengah jam ya masa bergelotar kaki ini. Pergi 4 jam. Berarti kalau itu yang terjadi kita tak ikut Nabi. Berarti sholat tarawih kita tidak ikut sunnah. Apa? Dia ikut Rasulullah sampai sepertiga malam katanya. Kemudian kami sholat lagi bersama beliau pada malam 25. Jadi sholat Nabi itu malam 23, malam 25, malam 27, 29 berhenti. Ngapa tak ada sholat? Tak ada turun lagi Nabi. Mengapa? Aku khawatir, kata Nabi, takut diwajibkan. Maka Nabi sholat tarawih itu 3 kali ya. Ajarkan sahabat, sahabat dalam pertama, karena apapun yang dilakukan Rasulullah ini pasti diintip. Ya, keluar yang Nabi dan Umar ada sahabatnya. Apa yang dibuat Nabi Muhammad itu dikerjakan ikuti. Kalau beribadah semuanya diikut sahabat. Malam pertama sedikit, malam kedua sedang, malam ketiga penuh, malam keempat tak ada turun. Ngapa? Aku takut dijadikan wajib. Jadi saya ingatkan, sholat tarawih itu sunnah bukan wajib. Jadi kalau ada saudara kita kalau sudah tidak sempat di sholat tarawih, jangan kalau tak sholat tarawih haram hukumnya, jangan. Itu sunnah. Kita sampaikan fadilahnya. Mengapa sangat besar sekali manfaat bagi orang yang melaksanakan tarawih. Terus sampai malam 27. Ini hadisnya sahih. Hadisnya apa? Hadis dari An-Nasai, Ahmad dan Hakim. Hadisnya derajatnya sahih. Sahih itu berarti bisa digunakan, ya, dan tidak diragukan. Selanjutnya hadis dari Abu Dzar. Ia berkata, kami puasa tetapi Nabi SAW tidak memimpin kami untuk melakukan sholat tarawih hingga Ramadan ke-37 hari ini. Berarti yang tadi memperkuat bahwa Rasulullah sholat tarawih mengajarkan kepada sahabat itu, yaitu malam 23 mau dimulai. Seperti itu. Bahkan Rasulullah sholat tarawih itu bersama sahabat sampai sahabat itu bertanya, kalau ini diteruskan katanya kan berarti kita tak bisa makan sahur. Berarti sholat tarawihnya hampir mau sahur. Kalau hampir mau sahur bagaimana? Rasulullah kan kembali lagi, Rasulullah melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Habis itu sampai sahur mau nak selesai. Berarti ayat yang dibaca panjang. Kalau mau ikut sunnah 11 rakaat seperti Rasul, siap-siap mau sampai sahur, mau selesai. Kenapa? Karena harus panjang ayatnya. Dia tidak boleh dibaca apa? Al-Hakumut Takasur. Berapa ya? 5 belum sampai 10 ayat. Itu tarawih kalau perhatikan, mau ikut Nabi, kalau ikut Nabi secara total seperti itu. 11 rakaat, oke, ikut Nabi 11 rakaat. Tapi lamanya bisa sampai menjelang subuh. Berarti minimal 1 rakaat Al-Baqarah selesai. Hampir 3 itu Nabi. Apa dalilnya? Semuanya Nabi melaksanakan sholat tarawih, dalilnya seperti itu. Sepertiga malam. Nabi kalau baca Al-Quran, Pak, kalau menurut riwayat itu sahabat itu apa? Nak baca sampai 2 kali hatam pun sahabat tetap beriring. Kenapa? Nyaman, nikmat. Bahkan Pak Udanya yang benci dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab itu pernah ngintip. Apa? Malam-malam dia pergi jalan kemana? Ke rumah Rasulullah. Ini apa? Ini ngintip apa yang dibaca Nabi. Rindu dengan bacaan Rasulullah. Sampai-sampai dari belakang, sampai dari belakang, jalan-jalan dulu, mau wudu nih. Kata kamu udah kau nih, kau udah sini, kau udah sini. Bedanya orang Arab itu jujur. Apa katanya? Aku rindu dengan bacaan Muhammad. Kalau siang hari dia memang benci, tapi dia ketika dia dengar Al-Quran, maka dia rindu. Nah, itulah salah satu ciri orang munafik. Di depan dia itu tidak mau mengatakan dia beriman, tapi di belakang dia rindu. Munafik.
Kita jangan seperti itu. Itu kalau para sahabat. Jadi saya ingatkan, jadi tarawih yang 8 rakaat itu hadisnya sahih. Ya. Itu hadis tarawih zaman Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Bagaimana tarawih pada zaman sahabat? Nah, ketika zaman sahabat inilah yang bermacam-macam jumlah rakaatnya, sehingga para ulama yang 3 mazhab itu melaksanakan tarawih 20 rakaat plus 3. Nah, sedangkan satu mazhabnya siapa? Yaitu Imam Malik. Berarti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hanbal itu melaksanakan sholat tarawih yaitu 23 rakaat. Sedangkan Imam Malik melaksanakan sholat tarawih berapa? Nah, kalau mau ikut Imam Malik boleh. Berapa? Dia melaksanakan tarawih 36 rakaat plus 3 dan 46 rakaat plus 3. Nah, dia sholat tarawihnya. Jadi kita ini mau kemana? Saya ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau kembali ke mazhab Imam Syafi'i, tarawihnya 23 rakaat. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ustaz, salah gitu. Apa? Sikit lagi. Nah, kalau kita ikut Nabi. Bagaimana ikut Nabi? Ikut Nabi 11 rakaat. Jadi di sini betul, bukan ikut para imam, tetapi ikut hadis langsung. Salah enggak? Tidak salah. Betul enggak? Betul. Nah, jadi kalau seandainya kita kamu pula 3, kamu pula 8, kita sini dah bro, tidak lah. Kenapa? Kita jelas hukumnya. Dalilnya jelas ikut Rasulullah SAW. Itu tentang tarawih pada zaman Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana tarawih pada zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini sahabat yang jadi 20 tuh. Yang biasa mesti sebelah ini kata 20, sana pun 20. Itu dari mana dalilnya? Nah, kita lihat. Yaitu kalau yang pertama dalilnya itu dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Abdurrahman bin Abdul Qari ini adalah CS-nya Sayyidina Umar. Abdurrahman bin Abdul Qari itu CS. Kemana Sayyidina Umar ikut? Nah, kalau sikit-sikit, kalau yuk dia ayolah. Abdurrahman. Apa kata Abdurrahman nih? Beliau berkata, saya keluar ke masjid bersama Umar radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan. Ketika itu orang-orang berpencar sholat tarawih ini masing-masing. Ada yang 1 seorang, ada dia berjamaah 2 orang, 3 orang, 6 orang, dan ada yang dibawa 10 orang. Jadi dalam satu masjid itu ada beberapa jamaah sholat tarawih. Setelah ada beberapa jamaah itu, Sayyidina Umar berkata, kalau menurut pendapatku katanya, seandainya kalau ini disatukan, yang memecah-mecah masjid itu 4-5 kelompok disatukan mungkin itu lebih baik, kata Sayyidina Umar. Maka ketika Umar berpendapat seperti itu, diaminkan oleh para sahabat. Maka berkumpullah menjadi sholatnya apa? Yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi dulu ada Qori namanya Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini salah satu sahabat yang menceritakan dia pernah bertemu langsung dengan Dajjal. Nah, ini Tamim Ad-Dari namanya. Jadi ada tidak sahabat pernah ketemu Dajjal? Pernah, Tamim Ad-Dari. Nah, jadi masuk Islam, suaranya bagus jadi Qori. Dia diperintahkan Sayyidina Umar untuk menjadi imam sholat tarawih. Yang pertama Ubay, asistennya atau bahasanya kalau sini kalau misalnya ini cadang, ini yang tukang azannya, yang ini cadangan. Tapi ada ini cadangan. Jadi siapa? Kata Sayyidina Umar di dalam hadis ini jelaskan. Ini hadisnya dari Abdurrahman bin Abdul Qari ini, bahwa Sayyidina Umar memerintahkan Ubay untuk memimpin sholat tarawih. Sayyidina Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab itu untuk memimpin sholat tarawih berapa? Apakah langsung 20? Enggak. Sayyidina Umar memerintahkan 11 rakaat. Nah, ya kita laksanakan 11 rakaat. Mengapa? Karena ikut Nabi. Tetapi Ubay bin Ka'ab ketika melaksanakan tarawih tidak 11 rakaat, tetapi dibuatnya 21 rakaat. Nah, ada yang mengatakan 20 rakaat. Jadi pada hakikatnya Sayyidina Umar juga sama, ikut Nabi 11 rakaat. Tetapi Ubay tidak mau. Kenapa? Dihantam 21 rakaat. Apa katanya? Maka Imam An-Nawawi menjelaskan tidak menyalahkan Ubay. Mengapa? Karena kondisi umat ketika itu, para sahabat itu haus dengan ibadah.
Jangankan 21 rakaat, satu malam suntuknya siap sahabat. Karena haus dengan ibadah. Ubay bin Ka'ab lihat dia mah, oh ini kayak semangat semudah, kita beri. Ngapa? 21 rakaat. Jadi sholat tarawih yang dibuat oleh Ubay bin Ka'ab itu ada 21 rakaat. Tetapi perintah dari Sayyidina Umar adalah 11 rakaat. Nah, kalau kita merujuk lagi yang mana itu 11 atau 20, rujuknya kembali kepada Rasulullah 11 rakaat. Tapi para ulama tidak menyalahkan sahabat. Mengapa? Karena hukum kembali ke dasar hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Dia batal minimal itu 11 rakaat dengan witir. Batas maksimal itu adalah Imam Malik 49 rakaat dengan witir. Jadi boleh terserah memilih. Jadi jangan kita salahkan. Tapi kalau kita rujuk pada hadis, maka yang betul adalah 11 rakaat. Itu dari sahabat yaitu Abdurrahman bin Abdul Qari. Nah, sampai di sini sholat tarawih paham? Yang 11 rakaat tidak ragu ya. Jangan ragu. Dalilnya banyak. Kalau mau saya sebutkan kitab apa? Ini sedang kalau dibawa apa gitu mau dibawakan kitab tentang bawa. Saking banyak kita menjelaskan 11 rakaat. Nah, jadi kitab-kitab itu menjelaskan 11 rakaat. Itu sholat Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat pun sama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 11 rakaat. Sayyidina Umar melakukan perintahnya 11 rakaat, tapi dibuat 21 rakaat. Tidak dimarahkan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena ini semua kata Sayyidina Umar paham tentang itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya Umar radhiyallahu anhu. Kalau tadi kita kan ikut Nabi minimal 11 rakaat ya, sholatnya 11 rakaat dan minimal waktunya 4 jam. Kita tak sanggup. Nah, berarti setengah kita dapat sunnah, setengahnya tidak. Kan? Nah, setengahnya kita 11 rakaat kita ikut sunnah. Yang setengahnya yang 4 jam kita tak sanggup, berarti lepas dari sunnah kita. Oke, kita lihat zaman Sayyidina Umar. Ketika membentuk 20 rakaat itu, Umar radhiyallahu anhu mengundang para qari siapa? Yaitu Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari itu. Apa? Kalau kita ingin sholat bacanya cepat, boleh tak? Sayyidina Umar ini, boleh tak kalau bacaan kita cepat? Boleh. Minimal berapa? Ada minimal. Satu rakaatnya minimal yang paling cepat di sini dijelaskan yaitu 30 ayat. Satu rakaat tarawih yang paling cepat satu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya baca Fatihah ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun. Ulaa'ika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihun. Paling cepat kata Sayyidina Umar 3 lembah. 30 ayat itu 3 lembah. Coba baca ayat 1 dari surah Al-Baqarah itu kan alif lam mim. Ayat 30-nya wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu ayat 30 lembah ke-3. Satu rakaat. Itu Sayyidina Umar yang paling cepat. Nah, jadi kalau bisa ada orang cepat boleh, tapi minimal kata Sayyidina Umar 30 ayat 3 lembah. Yang kedua yang sedang, ini Sayyidina Umar perintahnya berapa? 25 ayat. Berarti 2 lembah sunnah. Yang ketiga yang pelan bacanya. Nah, tidak cepat. Boleh kata Sayyidina Umar perintahnya itu 20 ayat. Masuk enggak kita? Ada. Kita tak masuk. Nah, kalau 30 ayat Sabih saja tidak sampai 30 ayat. Berarti kita sunnah Nabi tak dapat setengah ayat. Sunnah Sayyidina Umar lepas. Kenapa? Juga rakaatnya paling banyak 46 rakaat. Kita tidak pernah sampai 46 rakaat. Nah, habis itu paling sedikit ayat yang dibaca 20 ayat 1 rakaat. Kalau kita tak ada sampai.
Berarti kita tak dapat sama sekali. Jadi Ustaz, kenapa? Kalau masjid yang sebelah-sebelah itu sama, dia pun tak dapat. Kenapa? Karena jalan dia tak sampai. Apa? Kalau dalilnya, kalau dia mau cepat boleh. Apa? Minimal 20 ayat. Kalau yang cepat sekali itu 30 ayat. Kalau yang sedang 20 ayat. 25. Kalau yang lambat 20 ayat. Itu per rakaat. Mulai ragu kita ni. Nanti siapa mau jadi imam ni? Kenapa? Hafalan sikit. Hafal paling-paling aku minta kasur sampai berdoa Allah. Ada yang mau jadi imam ni. Karena imam merasa takut. Imam akan takut dia kalau dengar dalil ini. Tuh katanya, ini aku jadi tanggung jawab nih, makmum banyak. Ini ikut sunnah tak ada, ikut sahabat tak ada, ikut siapa pula katanya. Jadi imam mulai ragu. Bagaimana? Kalau seperti itu, maka Imam An-Nawawi menjelaskan. Bagaimana kata Imam An-Nawawi? Yaitu ketika sholat tarawih, maka imam harus lihat kondisi makmum. Ini menurut Imam An-Nawawi, ini ulama nih. Boleh tak kita rujukannya dia? Boleh. Bagaimana salahnya? Harus lihat makmum. Setelah harus lihat makmum, tetapi imam harus ikut apa? Ketentuan. Yang pertama, bacaan tidak boleh wasol. Jangan coba-coba nanti jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Lambat, tapi wasol tidak boleh. Jadi harus diputus, setiap ayat putus. Kalau mau jadi imam ketika tarawih, kenapa? Kita ini tak dapat semuanya nih. Jadi kita dapat apanya? Yaitu bacaan kita pelan-pelan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Jangan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh sahabat abadi Nabi. Untuk itu ingat, kalau nanti ada imam, ingatkan. Ingatkan tu sudah ramai. Kenapa berhijau gitu? Ingatkan. Kalau dah sendiri, kalau dapat aku pelan-pelan bacanya. Kalau dia cepat, selesai itu dah sendiri diingatkan. Jangan waktu tempat pemakaman tetap baik. Itu syaratnya. Jadi ketika baca pelan-pelan, jangan diwasol, jangan cepat. Seperti kita sholat maghrib isya. Jadi sholat tarawih jangan dikebut. Kalau kita mau dapatkan sunnah, kalau tidak maka kita tidak akan dapatkan apapun. Jadi itu pelaksanaan sholat pada zaman sahabat. Kalau kita lihat bagaimana jumlah rakaat sholat, maka jumlah rakaat sholat itu beragam. Yang pertama baginda Rasulullah SAW yaitu 8 plus 3. Ini riwayat Imam Malik dan Sa'id bin Mansyur. Yang kedua 13 rakaat. Yang ketiga 19 rakaat, yang keempat 21 rakaat. Yang kelima 23 rakaat, yang 20 plus 3 tuh. Yang keenam 29 rakaat, yang ketujuh 39 rakaat, yang 36 plus 3. Jadi yang terakhir yaitu 46 plus 3, yaitu 49 rakaat. Ini banyak kan? Kitab atau dalilnya banyak. Ya, banyak dalam kitab ini banyak penjelasannya. Bahkan ada yang sholat tarawih itu menggunakan sholat tarawihnya 49 rakaat, 24 rakaat, 27 rakaat. Jadi banyak aneka rakaat. Ini menurut para sahabat yang mengikuti sahabat. Kalau kita lihat dalilnya banyak. Yang pakai 18 misalnya 19 rakaat ada tak dalilnya? Ada. Yang pakai 20 rakaat ada dan dalilnya ada, tapi ini dalilnya bukan hadis, tapi dia mengikuti yaitu ijma' para sahabat, pendapat para sahabat, bukan hadis. Boleh tak? Boleh. Wakil Allah, wakil Rasul, ulul amri. Dalilnya kuat. Taat Allah, taat kepada Rasul dan para sahabat, ulul amri. Para pemimpin ketika itu. Maka ketika kita mengikuti para pemimpin, maka dibenarkan di dalam Islam.
Nah, siapa? Yaitu sahabat Rasulullah. Itu sholat pada zaman sahabat. Jadi beda-beda. Kalau seandainya kita sholat menghadapi jamaah yang beda, jangan aneh. Yang terakhir saya ingin sampaikan, yaitu sholat di Mekah dan Madinah, sholat tarawih beda jumlah rakaatnya. Kalau di Mekah 23 rakaat plus witir. Kalau di Madinah 36 rakaat, terkadang 46 rakaat tarawih plus 3, berarti 39 dengan 49. Itu di Madinah. Bahkan di Irak itu 27 rakaat. Nah, jadi beda-beda. Itu ikut ijma para sahabat. Tapi kalau kita ikut ijma, ikut Rasulullah, maka kita 11 rakaat. Cuma syaratnya tidak boleh laju cepat. Tapi alhamdulillah saya dengar dari Abang ini, kata di sini kami tak cepat Ustaz. Bahkan yang 20 selesai katanya kan, kami ini baru gak sama-sama. Berarti di sana dia pakai gigi 5. Kalau dia pakai gigi 5 sesuai hadis tak? Dilanggarnya. Jadi saya ingat kita ibadah bukan trek-trekan, tapi ibadah itu yaitu apa? Menikmati ibadah berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai tarawih. Jadi dasar tarawih adalah 11 rakaat, 2 rakaat, masna, bukan 4 rakaat. Kalau seandainya sahabat, kawan-kawan sholat Jumat 4 rakaat, kayak yang kurang was-was hati, maka sholat sendirilah. Boleh tak sholat sendiri? Boleh. Buat 2 rakaat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sholat tarawih sudah jelas ya? Jangan nanti kita takut dan ragu-ragu. Kalau dia nak apa-apa, tunjukkan dari dia. InsyaAllah dia akan paham. Demikian yang saya sampaikan. Kita akhiri ngajian kita ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamnya dah ada ya. Alhamdulillah. Waktu ngaji kita pula, waktu solat itu